Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Dewi Apriani dari Fakultas Hukum semester 4 reguler sore Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah acara pidana yang diampu oleh dosen pembimbing Ibu Silvianti Nurhalini, SHMH. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pra-peradilan dengan contoh kasus yang saya ambil adalah tindak pidana narkotika dengan tersangka yang berinisial AHR dan PS pada tahun 2012. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian pra-peradilan. Pra-peradilan adalah upaya hukum yang dilakukan di pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Pra-peradilan bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, tersangka, dan terdakwa. Dasar hukum pra-peradilan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 83. Contoh kasus ini terjadi pada tahun 2012. Modus operandi dari tindak pidana narkotika sangat beragam dan bermacam-macam. Namun dalam contoh kasus ini, modus operandi yang digunakan adalah dengan cara mengantarkan barang pesanan langsung kepada konsumen. Jenis tindak pidana narkotika ini termasuk ke dalam delik biasa, artinya tindak pidana yang dapat ditindaklanjuti tanpa harus didahului pengakuan dari pihak yang dirugikan. Tindak pidana narkotika dalam contoh kasus ini dapat terungkap atas dasar dari sumber laporan masyarakat yang sudah resah dan mencurigai adanya dugaan suatu tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan masyarakat tersebut. Tahap penyelidikan pada tahap ini aparat penegak hukum seperti polisi berfokus untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung proses penyidikan lebih lanjut, serta untuk memastikan bahwa ada cukup bukti untuk membawa perkara tersebut ke pengadilan. Proses ini diumumkan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pengumpulan informasi awal atau penyelidikan awal, yaitu sumber informasi, observasi, atau pemantauan dan penggalian informasi. 2. Penyitaan barang bukti. 3. Pencatatan dan pengamanan barang bukti. 4. Pemeriksaan laboratorium atau uji narkotika, yaitu uji laboratorium dan bukti ilmiah. 5. Penyusunan laporan dan dokumentasi, yaitu laporan hasil penyelidikan, dokumentasi, serta bukti untuk memastikan dapat digunakan dalam proses peradilan tanpa ada keraguan. 6. Pelaporan dan pengiriman barang bukti ke penyidik. 7. Penyelidikan lanjutan dan pembuktian. Kemudian dalam contoh kasus ini untuk tempus delicti terjadi pada tanggal 6 April 2012 dan locus delicti dari tindak pidana narkotika ini terjadi di kawasan Cempaka Putih Tengah, tepatnya di rumah kos. Petugas menemukan barang bukti berupa sabu seberat 291,4 gram dan 3.147 butir ekstasi. Dalam tahap penyidikan terkait proses penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan dalam tindak pidana narkotika, aparat penegak hukum seperti polisi dan penyidik mengikuti prosedur yang ketat sesuai dengan hukum yang berlaku. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa tersangka ditangani secara sah dan adil, serta untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk proses persidangan. Berikut adalah penjelasan terkait tahapan ini. 1. Penetapan tersangka, yaitu dasar penetapan tersangka dan alasan penetapan berdasarkan dua hal utama, yaitu adanya bukti permulaan yang cukup dan identifikasi yang jelas. Kemudian setelah proses tersebut lengkap, maka dilanjutkan proses penetapan tersangka. 2. Penangkapan dasar penangkapan yang bisa dilakukan dalam dua keadaan, yaitu dengan surat perintah dan tanpa surat perintah.
Kemudian dilanjutkan dengan prosedur penangkapan. 3. Penahanan, yaitu penahanan dilakukan dengan dasar yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jenis-jenis penahanan yaitu penahanan rumah, penahanan rutan atau penahanan tahanan, penahanan kota, dan penahanan luar atau penahanan terbuka. Durasi penahanan dapat dilakukan dalam waktu 20 hari untuk penahanan pertama, yang kemudian dapat diperpanjang dengan izin pengadilan. Penahanan dilakukan untuk beberapa alasan, yaitu mencegah pelarian, menghindari pengaruh terhadap saksi atau barang bukti, dan mempermudah proses penyidikan. 4. Proses lanjutan setelah penahanan, penyidikan akan melanjutkan proses penyidikan dengan mengumpulkan lebih banyak bukti, memeriksa saksi-saksi, dan melibatkan ahli seperti ahli narkotika untuk memberikan keterangan terkait barang yang ditemukan. Selanjutnya, jika bukti cukup, perkara akan dilanjutkan ke tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan. Dalam contoh kasus ini, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan sabu yang disembunyikan dalam bungkus rokok. Selanjutnya, tersangka PS digiring oleh petugas ke kamar kosnya, yaitu di kamar L, lantai 2. Di kamar tersebut, petugas mendapati AHR yang merupakan kekasih PS. Pada saat itu, petugas menanyakan letak barang narkotika, dan dengan kesadarannya, AHR menunjukkan ke arah laci meja riasnya. Kemudian petugas BNN melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah barang bukti seperti sabu seberat 291,4 gram dan ekstasi sebanyak 3.145 butir. Kemudian petugas pun menyita barang bukti tersebut. Tersangka AHR mengajukan pra-peradilan karena merasa tidak puas dengan penangkapan dan penahanannya. Pihak AHR menuding adanya cacat formil atau tidak ada pemberitahuan surat perintah penahanan juga penangkapan dan material, di mana BNN dinilai tidak memiliki alat bukti yang cukup. AHR juga menuntut ganti rugi karena merasa nama baiknya tercemar, merasa tidak puas dengan penangkapan dan penahanannya. Tersangka AHR melalui tim kuasa hukumnya mengajukan permohonan sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 4 Juli 2012. Sidang ini dipimpin oleh Mahmud SH MH selaku Hakim Ketua dan Rusmanto SH sebagai panitera dan dihadiri oleh tim kuasa hukum dan keluarga AHR serta para petugas dari BNN. Pihak AHR sebagai pemohon pra-peradilan menyebutkan bahwa tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan BNN dikategorikan cacat formil dan material. Adapun cacat formil yang dimaksud antara lain tidak adanya pemberitahuan soal surat perintah penahanan dan penangkapan pada pemohon dan keluarganya. Kemudian adanya perbedaan nama tersangka, nomor huruf dan urutan penghurufan yang tertera dalam surat perpanjangan penahanan. Sementara itu, cacat material yang dimaksud adalah BNN dinilai tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menjerat tersangka AHR. Setelah melakukan analisis hukum terhadap contoh kasus ini, Majelis Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak permohonan pra-peradilan yang dilakukan oleh pihak AHR dan tim kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Selasa 10 Juli 2012. Berdasarkan hasil pertimbangan pengadilan, Majelis Hakim menyatakan bahwa proses penangkapan dan penahanan BNN kepada AHR telah memenuhi syarat formil dan juga material, sehingga kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh AHR akan dilanjutkan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demikian penjelasan
yang dapat saya paparkan mengenai pra-peradilan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan mengenai pra-peradilan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.